So, ready? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya alias Supardi dengan NPM 0204241101 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, di video kali ini saya sedang berada di Pantai Tolire. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan laporan keuangan. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih pencatatan laporan keuangan. Nah, jadi, pencatatan laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan menyajikan informasi keuangan berdasarkan transaksi yang terjadi dalam suatu entitas. Nah, proses pencatatan ini biasanya dilakukan menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi memanfaatkan perangkat lunak modern, tetapi tetap berpedoman pada prinsip dan standar akuntansi yang berlaku seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SAK di Indonesia atau International Financial Reporting Standards atau IFRS secara global. Nah, sekarang kita membahas tentang tujuan pencatatan laporan keuangan. Yang pertama, penyediaan informasi keuangan. Pencatatan laporan keuangan bertujuan menghasilkan data yang akurat terkait posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Informasi ini digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan mengambil keputusan strategis. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dengan pencatatan yang baik, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama bagi pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pencatatan laporan keuangan memungkinkan manajemen mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan indikator keuangan seperti laba bersih, margin keuntungan, dan rasio efisiensi. Nah, yang keempat, kepatuhan hukum dan regulasi. Perusahaan diwajibkan mencatat laporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku seperti pelaporan pajak, peraturan bursa efek, atau syarat perbankan untuk pengajuan kredit. Nah, yang kelima, pencegahan dan deteksi kecurangan dengan sistem pencatatan yang terstruktur. Potensi penyimpangan atau kecurangan dapat diminimalkan bahkan dideteksi sejak awal. Nah, yang keenam, dasar pengembalian keputusan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan membantu manajemen, investor, dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan yang tepat seperti alokasi, investasi, atau pembiayaan proyek baru. Nah, sekarang kita memasuki prinsip pencatatan laporan keuangan. Nah, agar laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, pencatatan harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip kesinambungan usaha atau going concern, yaitu laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang, kecuali ada indikasi yang menyatakan sebaliknya. Yang kedua, prinsip akural atau akural basic. Nah, pendapatan dan beban dicatat pada saat terjadinya transaksi, bukan ketika uang diterima atau dikeluarkan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat penting tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, prinsip penyajian wajar atau fair presentation. Nah, laporan keuangan harus disusun secara jujur, tidak biasa
dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang keempat, prinsip konsistensi. Nah, kebijakan akuntansi yang digunakan harus konsisten dari periode ke periode untuk memungkinkan perbandingan yang valid. Nah, yang kelima, prinsip kehati-hatian atau prudence, yaitu dalam mencatat laporan keuangan, perusahaan harus berhati-hati untuk tidak melebih-lebihkan pendapatan atau aset dan tidak meremehkan beban atau kewajiban. Nah, yang keenam, prinsip netralitas. Hanya informasi yang signifikan dan relevan yang dicatat, sehingga laporan tetap diringkas tetapi tetap memberikan nilai bagi pengguna. Nah, sekarang kita memasuki komponen laporan keuangan. Apa saja sih komponennya? Nah, pencatatan laporan keuangan mencakup 5 komponen utama, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Aset terdiri dari aset lancar atau kas, piutang, dan persediaan. Dan aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek atau utang usaha, utang pajak, dan jangka panjang, utang bank atau obligasi. Ekuitas mencakup modal pemilik dan laba ditahan. Nah, yang kedua, laporan laba rugi, menyajikan pendapatan, beban, laba atau rugi selama satu periode tertentu. Pendapatan meliputi penjualan bersih, sedangkan beban mencakup biaya operasional, administrasi, dan pajak. Nah, yang ketiga, laporan arus kas, menggambarkan arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, memudahkan pengguna untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola kasnya. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu, termasuk laba bersih, dividen, dan setoran modal baru. Nah, yang kelima, catatan atas laporan keuangan, memberikan penjelasan rinci tentang angka-angka dalam laporan keuangan, metode akuntansi yang digunakan, dan kebijakan keuangan perusahaan. Nah, sekarang kita memasuki proses pencatatan laporan keuangan. Yang pertama, identifikasi transaksi. Semua transaksi keuangan harus diidentifikasi dan dipastikan relevansi serta kepentingan. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus atau seperti jurnal pembelian atau jurnal penjualan. Nah, sesuai prinsip debit dan kredit. Yang ketiga, posting ke buku besar. Data dari jurnal dipindahkan ke buku besar, di mana akun-akun seperti kas, utang, dan pendapatan rincian lebih lanjut. Nah, yang keempat, penyusunan neraca saldo. Setelah semua transaksi dicatat, neraca saldo dibuat untuk memastikan total debit sama dengan total kredit. Yang kelima, penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan transaksi yang belum dicatat atau belum jatuh tempo, seperti penyusutan aset atau akrual beban. Setelah itu, laporan keuangan disusun berdasarkan hasil akhir dari buku besar. Nah, sekarang kita memasuki manfaat pencatatan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan transparansi, memungkinkan pemangku kepentingan mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan jelas. Yang kedua, pengelolaan pajak dari efisiensi. Data keuangan yang akurat memudahkan perhitungan pajak dan mengurangi risiko sanksi akibat ketidakpatuhan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis. Informasi dari laporan keuangan menjadi dasar bagi keputusan investasi, pengeluaran modal, dan efisiensi operasional. Yang keempat, memenuhi standar regulasi laporan keuangan yang sesuai standar, meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.
Yang kelima, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang akurat dan terstruktur dianggap lebih profesional dan terpercaya. Nah, pencatatan laporan keuangan yang baik adalah dasar dari sistem keuangan yang kuat dan berkontribusi besar terhadap keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi di atas adalah pencatatan laporan keuangan adalah proses krusial yang bertujuan menyediakan informasi keuangan relevan, akurat, dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, memenuhi kewajiban hukum, serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Proses ini dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi seperti di awal, seperti akurat, konsisten, dan penyajian wajar, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari komponen utama seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pencatatan yang tidak baik hanya mencegah kecurangan dan kesalahan, tetapi juga membantu perusahaan mengelola sumber daya, memenuhi kewajiban pajak, dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Dengan demikian, pencatatan laporan keuangan yang terstruktur dan sesuai standar merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan.